Gadis itu terbangun dengan panik, dan terkejut melihat teman sekamarnya telah berubah menjadi boneka manusia. Awalnya ia mengira ini hanya lelucon, lalu buru-buru keluar untuk mencari. Tanpa ia sadari, teman sekamarnya sebenarnya sudah menghilang sejak malam tadi. Ternyata tempat gadis itu bekerja adalah sebuah klub hiburan, di mana setiap minggu, orang dengan performa terburuk akan menghilang. Sementara peringkat pertama akan mendapatkan hadiah $100.000. Gadis yang baru mulai kerja belum tahu peraturannya. Untungnya teman sekamarnya memperingatkan dengan baik, bahwa tempat itu sudah terkena kutukan. Setiap akhir minggu, orang terakhir akan menghilang begitu saja. Tapi gadis itu hanya menganggapnya candaan soal dipecat. Saat temannya ingin menjelaskan lebih jauh, seorang wanita licik langsung muncul dan memotong pembicaraan. Dengan wajah ramah, ia mengajak gadis itu berkeliling, melihat lingkungan yang mewah. Gadis itu sangat kagum. Namun wanita licik itu berkata dingin, "Lama-lama kau akan terbiasa." Lalu ia menanyakan keahlian gadis itu. Gadis itu dengan polos menjawab, bahwa keluarganya turun-temurun ahli pijat tradisional. Melihat kepolosannya, wanita licik itu langsung berniat menjadikannya korban selanjutnya. Benar saja, beberapa hari berikutnya, gadis itu hanya duduk di dekat pintu. Tak ada satupun tamu yang mendekat. Menjelang akhir minggu, teman sekamarnya panik dan datang mencarinya. Setelah memastikan keadaan lorong aman, ia buru-buru menutup pintu, kemudian kembali memperingatkan, bahwa peringkat terakhir benar-benar akan menghilang. Gadis itu yang kelelahan hanya ingin tidur, mengira itu semua masih candaan. Melihat gadis itu tetap tak percaya, temannya pun berkata, "Orang terakhir yang tidur di kasur itu sudah menghilang." Gadis itu langsung panik. Namun temannya berkata akan membagikan pelanggan jika nanti dapat banyak. Gadis itu pun berterima kasih. Berkat bantuan temannya, ia akhirnya dapat pelanggan pertama. Dan dengan teknik warisan keluarganya, ia berhasil lolos dari peringkat terakhir minggu itu. Sayangnya, teman sekamarnya justru menjadi yang terakhir. Gadis itu langsung terkejut, karena ia tahu temannya sempat ramai pelanggan. Ternyata semua tamunya sudah direbut oleh wanita licik. Gadis itu berniat menyerahkan poinnya. Tapi temannya tahu, begitu daftar diumumkan, semua sudah tak bisa diubah. Gadis itu langsung mengunci kamar, berjanji akan menemani temannya malam itu. Namun saat ia bangun keesokan pagi, temannya sudah berubah menjadi boneka. Ia langsung panik dan berlari keluar mencarinya. Namun tak satupun orang melihat. Semua orang bersikap seolah itu hal biasa. Ia mulai merasa ada yang sangat salah, lalu mencoba menelepon polisi. Tapi tak ada sinyal. Baru saat itu ia sadar tempat ini berbahaya, dan berniat melarikan diri. Tapi saat sampai di pintu utama, ia menemukan pintu sudah dikunci. Sambil panik ia mencari jalan lain. Tiba-tiba sekelompok satpam datang. Mereka bersiap untuk menghajarnya. Untung manajer segera muncul dan menghentikan mereka. Manajer hanya mengingatkan, bahwa tempat itu tak boleh ditinggalkan sembarangan. Gadis itu kembali ke kamar dengan kecewa. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang karyawan baru. Tak ingin orang lain bernasib sama. Gadis itu menceritakan semuanya. Karyawan baru itu langsung ketakutan, dan meminta perlindungan. Beruntung gadis itu sudah punya rencana. Mereka mulai bekerja sama merebut pelanggan. Berkat kemampuan mereka, peringkat mereka terus naik. Wanita licik itu mulai panik, karena tidak punya satu pelanggan pun. Terpaksa ia datang ke juara bertahan yang sudah lama di posisi pertama. Wanita itu justru mengejeknya. "Kalau tidak suka menindas orang, mungkin nasibmu tak seperti ini." Lalu ia menyarankan, mungkin kalau ada yang menghilang, kutukannya bisa dibatalkan. Kembali ke hari pengumuman peringkat, wanita licik yang putus asa, berniat membunuh gadis itu. Untung manajer datang tepat waktu dan menghentikannya. Ia pun diseret oleh satpam. Yang mengejutkan, peringkat